Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Adapun pembacaan vonis tersebut diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso. Selain itu, ada pula dua hakim anggota, yaitu Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut. Menurut Wahyu, Ferdy Sambo disebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perencanaan pembunuhan yang membuat Brigadir J dinyatakan tewas. Karena itu, Hakim Wahyu pun menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Tak hanya itu, Wahyu menyatakan Ferdy Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, Sambo terbukti melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi, dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut seluruh terdakwa, mantan Kadif Propam Polri sekaligus otak dari rencana pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo, sebelumnya dituntut hukuman penjara seumur hidup. Sementara sang istri, yakni Putri Chandrawati, dituntut pidana 8 tahun penjara. Kepada Ferdy Sambo, Jaksa tidak menemukan adanya hal yang meringankan, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri mantan Kadif Propam Polri tersebut. Atas hal itu, terdakwa Ferdy Sambo harus diwajibkan menjalani pertanggungjawaban pidananya atas kasus itu, sehingga menurut Jaksa tidak ada dasar dari penuntut umum untuk membebaskan Ferdy Sambo dari jerat hukum. Sementara kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Jaksa menuntut pidana 12 tahun penjara. Selanjutnya untuk kedua terdakwa lainnya, yakni Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf, sama-sama dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menyatakan seluruh terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang membuat nyawa seseorang meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan-tuntutan itu kemudian disanggah oleh para terdakwa melalui sidang agenda pembacaan pledoi. Secara umum, pledoi para terdakwa memuat bantahan-bantahan atas kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang di dalam materi tuntutan. Mereka juga memohon agar majelis hakim membebaskannya dari tuntutan. Terkait pledoi tersebut, Jaksa juga melayangkan bantahan dalam replik. Secara garis besar, Jaksa menolak pledoi para terdakwa karena dianggap tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatria, Saksi Arif Rahman, Saksi Cuk Putranto, Saksi Ari Cahya, Saksi Baikuni Wibowo, dan Saksi Irfan Widianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana. Dan oleh karena mana majelis hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum.